Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa STIP Al-Muhsin yang saya cintai dan saya banggakan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang manajemen sertifikasi halal. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas dalil-dalil Al-Quran tentang pangan halal. Dan pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang dalil-dalil dari as-sunnah atau al-hadis, hadis Nabi tentang makanan yang halal. Pada secara umum, makanan yang halal adalah makanan yang tidak diharamkan. Dan makanan yang haram adalah makanan-makanan yang telah dijelaskan keharamannya oleh syariat atau oleh agama. Adapun makanan yang tidak dijelaskan halal maupun haramnya, maka itu diperbolehkan untuk dimakan. Baik, hadis yang pertama yang akan kita bahas adalah sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, kullu dhinabin minas sibai fa'akluhu haramun. Setiap binatang yang mempunyai taring dari binatang buas, maka hukum memakannya adalah haram. Dari sini sudah dijelaskan bahwa semuanya tanpa terkecuali binatang buas yang memiliki taring, yang berkaki 4, yang memiliki taring, semuanya diharamkan. Misalkan singa, kemudian buaya, ya, buaya kan memiliki taring ya, termasuk buaya darat itu juga haram seperti itu. Nah, kemudian ada tambahan dalam hadis ini, yaitu wa kullu dzi makhlabin minat toyr. Dan setiap burung yang mempunyai kuku yang tajam itu juga diharamkan. Kuku yang tajam dalam artian burung-burung ini adalah pemakan daging seperti itu. Misalkan burung gagak, ya. Misalkan burung elang seperti itu hukumnya diharamkan. Secara umum semuanya burung-burung yang mempunyai cakar yang tajam atau memakan daging itu adalah diharamkan hukumnya. Nah, tajam ini ya artinya pemakan daging ya, bukan tajam ukuran kita gitu ya. Misalkan ayam punya kuku juga, kukunya bisa nembus. Misalkan kukunya bisa melukai kita, itu bukan itu maksudnya. Tapi tajam di sini adalah pemakan daging. Jadi intinya binatang buas dan burung yang memiliki taring ataupun kuku yang bisa memakan daging ya, yang tajam itu diharamkan. Selanjutnya adalah sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar an humuril ahliyah wa adina fi luhumil khayl." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah pada hari Khaybar dari makan daging keledai yang dipiara ya. Jadi keledai itu kalau di Arab itu tahu keledai ya teman-teman ya. Keledai itu ada dua macam, ada keledai yang dipiara dan ada keledai yang liar. Yang halal adalah yang liar, yang haram adalah keledai yang dipelihara seperti itu. Jadi Rasulullah mencegah dari makan keledai yang dipelihara. Wa adina fil luhumil khayl, dan Rasulullah mengizinkan untuk memakan daging kuda. Jadi halal hukumnya ya daging kuda. Kita juga sering melihat ya di daerah Bantul itu banyak sate kuda, itu diperbolehkan. Kalau diharamkan udah ini sama ulama itu, sama orang Islam ya, kalau tidak diperbolehkan ya. Tapi kalau diperbolehkan, daging kuda hukumnya halal dan dijual ya di pinggir jalan karena mempunyai khasiat tertentu seperti itu.
Hadis yang selanjutnya adalah hadis dari Ibni Abi Aufa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ghazauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawatin na'kulu al-jarad." Kami berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 7 kali perang, dan selama itu kami memakan belalang. Artinya pada perang-perang tersebut Rasulullah pernah memakan belalang. Maka dari hadis ini bisa diambil hukum bahwa belalang hukumnya adalah halal. Bahkan belalang adalah salah satu hewan yang bangkainya pun halal. Artinya kalau makan belalang nggak perlu disembelih, ya. Beda sama misalkan sapi, ayam, itu sebelum dimakan harus disembelih. Tapi kalau belalang nggak perlu disembelih, ya. Tapi kalau mau disembelih juga boleh, ya. Belalangnya besar itu kan, boleh disembelih dulu, boleh, ya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, digebuk mati sembelih, ya. Selain ikan, ya, ikan juga demikian, ya. Bangkai ikan boleh dimakan asalkan tidak berbahaya. Jadi kalau kalian misalkan membunuh ikan lele nggak harus sembelih, boleh juga dipukul pakai palu, boleh-boleh saja, karena memang bangkai ikan dan bangkai belalang itu diperbolehkan untuk dimakan. Selanjutnya adalah sebuah hadis dari Anas bin Malik, dari Anas radhiyallahu anhu. Fi qissatil Arnab, dalam kisah tentang kelinci. Arnab itu kelinci, ya, atau terwelo dalam bahasa Jawa. Beliau berkata, "Fadzabahaha faba'atha biwarikiha ila Rasulillah." Kemudian dia menyembelihnya dan memberikan atau mengirimkan sampil. Sampil itu adalah bagian di atas paha, ya, di atas paha seperti itu, sampil. Mengirimkan daging arnab atau kelinci tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqabilahu, maka Rasulullah menerima daging tersebut. Karena Rasulullah menerima, maka diperbolehkan. Selanjutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an qatli arba' minat dawab." Yang artinya Rasulullah mencegah dari membunuh 4 binatang. Ada 4 binatang yang dilarang oleh Rasulullah membunuhnya. Yang pertama an-namlah, semut, wan nakhl, tawon, wal hudhud, burung hantu, dan was-surat, surat itu burung surat, burung bentet, ya, bentet. Jadi termasuk jenis gagak seperti itu, pemakan bangkai seperti itu, pemakan daging. Jadi ada 4 binatang yang nggak boleh dibunuh. An-namlah, wan nahlah, wal hudhud, was-surat. Semut, tawon, burung hantu, dan juga burung bentet, bagian dari gagak, ya, jenis gagak seperti itu. Nah, karena haram dibunuh, maka artinya binatang haram seperti itu, ya. Kalau yang boleh dibunuh itu halal. Sapi boleh dibunuh, maka halal. Semut nggak boleh dibunuh, maka haram. Jadi yang haram tadi apa saja? Semut, tawon, lebah, ya. Kemudian burung hudhud, juga burung bentet. Bentet itu adalah salah satu spesies atau jenis dari gagak seperti itu. Selanjutnya adalah sebuah hadis dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putranya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jallalah wa al-baniha." Rasulullah mencegah dari jalalah dan susunya. Apa itu jalalah? Jalalah adalah binatang pemakan najis, binatang pemakan kotoran seperti itu. Itu hukumnya diharamkan. Apapun binatangnya, ketika dia adalah pemakan kotoran, artinya makanan pokoknya adalah kotoran, maka diharamkan. Nah, bagaimana jika pemakan kotoran ini adalah binatang yang aslinya halal? Tetap haram, diharamkan. Misalkan saja, ada seorang peternak lele, ya. Lele ini supaya menghemat biaya pengeluaran, ya,
nggak dikasih makan pelet, tapi malah dikasih makan kotoran ayam misalkan, ya, kotoran ayam atau kotoran ayam ya, dilemparkan ke kolam, jadi makan pokok lele itu lelenya haram. Atau misalkan ayam, ya, ayam yang dikasih makan kotoran, ya, atau ikan, ya kita sering beberapa kali melihat ya, ada ikan yang ya mohon maaf ini ya, tapi sebenarnya kurang pantas disebutkan, tapi bagaimana lagi ya, kita sebuah hukum ini. Ada kotoran-kotoran, ada WC umum seperti itu, ada WC umum yang nanti kotorannya ke kolam ikan seperti itu ya, ikan lele, ikan gurame dan sebagainya, itu hukumnya haram itu. Tapi aslinya halal bagaimana? Nah, itu bisa diproses menjadi halal lagi. Caranya bagaimana? Caranya disterilkan dari kotoran. Bagaimana prosesnya? Dibiarkan hidup di air yang bersih selama kurang lebih 3 hari sehingga kotorannya keluar. Misalkan ada ikan lele seperti itu, makanannya kotoran, nanti sebelum dimakan direndam dahulu ya, biar bersih seperti itu di air yang bersih selama 3 hari ya, jadi halal seperti itu. Oke, paham ya? Kemudian ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ukilat dobbu ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dobbu dimakan di hidangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Apa itu ad-dobbu? Ya, beberapa orang mengatakan ad-dobbu itu adalah biawak. Ya, tapi menurut pemahaman saya, dobu itu bukan biawak ya. Karena dobu itu adalah binatang, kalau biawak adalah binatang yang makan daging. Nah, tadi dijelaskan di awal kalau binatang makan daging berarti taringnya tajam. Kalau mempunyai taringnya tajam maka hukumnya haram. Maka biawak hukumnya haram. Nah, ad-dob itu apa? Dob itu memang mirip biawak. Dob adalah salah satu binatang yang ada di padang pasir. Dia nggak bisa hidup di daerah seperti kita. Nggak bisa hidup di daerah rawa ataupun sungai. Dob ini hidup di padang pasir yang memang secara bentuk adalah mirip sekali dengan biawak. Dan dob ini makanannya rumput, bukan memakan daging. Maka dob hukumnya halal. Maka menurut saya biawak itu tidak boleh dimakan, sebab biawak itu pemakan daging seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Hadis berikutnya adalah hadis dari Abdurrahman bin Utsman al-Qurashi. Beliau berkata, "Anna tabiban sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya seorang dokter atau tabib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anif dafda, dari kodok, katak ya. Ya ja'alha fi dawa, fanaha an qatliha. Dari kodok yang dijadikan obat, maka Rasulullah mencegah dari membunuhnya. Tadi di awal dijelaskan kalau ada binatang yang nggak boleh dibunuh, maka itu juga nggak boleh dimakan. Karena binatang yang boleh dimakan adalah binatang yang boleh dibunuh, meskipun tidak semua binatang yang boleh dibunuh boleh dimakan. Seperti itu ya. Nah, jadi binatang yang boleh dimakan berarti boleh dibunuh, ya kan? Ya, sapi boleh dimakan, boleh dibunuh. Tapi tidak semua binatang yang boleh dibunuh itu boleh dimakan. Seperti ular ya. Ular itu boleh dibunuh tapi nggak boleh dimakan. Tapi binatang yang dilarang dibunuh itu semuanya nggak boleh dimakan ya. Binatang yang nggak boleh dibunuh, yang haram dibunuh, maka juga haram dimakan. Contohnya kodok tadi ya. Kemudian di tengah pertengahan tadi ada semut, kemudian ada tawon, kemudian ada burung hudhud dan juga burung bentet seperti itu. Baik, terima kasih. Cukup sekian hari ini pertemuan kita. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya di pertemuan minggu depan, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.